Halo teman-temanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rak Tutor, channel pembelajaran bersama, channel mengungkap, membedah, mencari solusi bersama, bukan memberi solusi ya teman. Oke teman, Rak Tutor masih bersama kalian, setia menemani, setia mencarikan solusi atau mengajak bedah-bedah bagaimana supaya channel kita ini makin berkembang dan makin oke gitu teman. Kita ingin bicara yaitu bukan soal ini ya, maksudnya secara ininya ya, ketika kita ini di Indonesia ya, di Indonesia atau di negara kita, tapi saya tidak, bukan berarti saya tidak suka menjadi warga Indonesia, saya sangat suka. Tapi meskipun kita mencintai tanah air atau negara kita Republik Indonesia ini, tapi ada sisi lain yang memang kita tidak suka. Maksudnya ya ada yang disuka. Kita memang hampir 100% menyukai tanah air. Yang tidak disuka itu adalah aturan-aturannya. Aturan-aturan yang memang mengkaitkan dengan masalah perekonomian masyarakat, masalah orang-orang yang berkarya. Nah, kalau kita membahas orang yang berkarya, kita sebut saja seorang kreator YouTube, ya teman. Ketika seorang kreator YouTube ini bisa mencapai apa yang diimpikan atau dicita-citakan, contohnya kita sudah monet itu, baru monet 1000 subscribe, 4000 jam tayang terpenuhi, itu sudah ada pajak yang ditagih. Jadi kalau gajian nanti, misalkan sebulan nanti gajian, itu sudah termasuk ada pajaknya teman. Jadi gajian belum seberapa sudah ada pajak. Nah ini yang kita perlu pikirkan sebagai rakyat, sebagai warga negara. Betapa ngerinya, betapa ininya, apapun langsung pajak. Bagaimana kita rakyat ini bisa merayakan berkarya yang memang cepat untuk mencari perkembangan secara mandiri, karena apapun pajak, bayar pajak. Inilah yang menjerat salah satu terkadang orang-orang anak bangsa yang berpotensi pemikirannya maju pun terkadang terhambat dengan berbagainya uang yang dikeluarkan, atau berapapun hasilnya ada masukan pajak. Ya meskipun orang pajak itu telah makan pajaknya, ya karena itu korupsi itu. Memang kalau orang pajak itu terus nggak doyan korupsi itu, oh iya teman. Di negara ini itu apa yang nggak doyan teman? Kepalanya masjid itu teman. Tahu mustoko masjid teman? Kepalanya masjid yang dipasang di atas itu loh, yang ada bulan bintangnya, itu aja bisa dimakan loh teman. Jangankan hanya pegawai pajak, jangankan hanya tingkat menteri DPR atau yang lainnya. Uang masjid itu kalau perlu dimakan teman. Inilah di negara kita ya, memang membuat orang-orang yang baik itu memang ya sulit, karena ya memang pelaku-pelaku atau terutama kalau kita sebut adalah pemimpin-pemimpin yang punya berkuasa ini pun juga masih kewalahan untuk menegakkan kebenaran di negara kita teman. Apalagi soal aturan-aturan mengenai perpajakan, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terutama waktu kemarin ada permasalahan besar yaitu mengenai pinjaman online. Itu juga sudah dikaji atau sudah dibongkar-bongkar oleh negara. Ini kan penyakit-penyakit yang mengerikan di masyarakat kita. Ketika kita ingin berkarya, ingin apa juga dihentikan karena banyaknya aturan, banyaknya ini kan. Ya boleh yang dihentikan tuh yang memang merugikan rakyat. Pinjaman online boleh dibubarkan ya karena memang merugikan rakyat, karena bunganya terlalu besar.
Tapi ketika seorang anak bangsa ini katakanlah kita nih kreator YouTube yang belum ada hasilnya, bahkan setelah monetisasi itu pun sudah untuk bayar pajak, dan otomatis itu diisi, pajaknya harus diisi teman. Ya kalau memang memperhatikan aturan Google masuk di Indonesia, ya privasinya harus mentaati aturan ya. Pajak-pajak itu kalau sudah seorang YouTuber yang sudah bergaji misalkan satu bulannya 100 juta, atau lah ini gajian baru 1.300.000 sudah pajak. Nah ini kan akhirnya anak-anak bangsa ini terlalu ya pajaknya kalau sesuai pajak terkadang sampai 30%. 30% misalkan gajinya 7 juta, ya tinggal 6 juta, yang 3 juta pajak. Padahal kita nyari uang 3 juta pun terkadang kerja sebulan pun tidak punya, sedangkan pajak 3 juta. Nah ini kan terlalu besar sekali, apalagi seorang konten kreator yang baru monet, yang sudah monet, yang gaji 100 juta ya tinggal 700 ya kan, itu 30% ya besar ya kan. Inilah di negara kita. Tapi kita juga tidak terus membenci tanah air. Kita bukan membenci, bukan ini, tapi kita berharap untuk kebijakan-kebijakan mengenai seorang kreator YouTube di Indonesia itu ya ditetapkan yang pajak itu jangan terus asal semua harus pajaknya itu harus sesuaikan. Yang bergaji besar ya pajaknya sekian, yang enggak ada pajak penghasilnya sekian ya jangan sama gitu lah. Nah ini yang kita tidak merasa adil gitu kan. Karena contohnya kita membayar pajak tanah, kalau tanah orang itu banyak kan bayarnya ya banyak, kalau tanahnya sedikit kan ya bayar sedikit. Tapi kenapa di sebuah dunia online itu terkadang disamakan? YouTuber yang besar itu 30%, YouTuber yang baru monet juga 30%. Nah ini kan bagaimana gitu. Ini jadi perlu dipahami juga. Kalau kita bicara soal tinggi ya teman, ya ini bicaranya agak naik-naik ya teman, karena kita sudah sering mengatakan sudah sering membahas tentang YouTube, tentang subscribe itu kan sudah banyak. Makanya yang namanya belajar ya kita, kalau kita ingin sekolahnya meningkat itu kan ya kita materinya semakin rumit teman. Jadi belajar itu jangan hanya mudah-mudah saja, tapi kita harus belajar meningkat. Karena kita sekolah pun juga SMA juga kuliah. Setelah kuliah semester 1, semester 2, ketiga, dan 4 semakin rumit juga semakin meninggi. Nah itulah yang kreator YouTube ini juga semacam itu teman. Jadi jangan dianggap YouTube ini ilmunya gampang, ilmunya mudah. Nah itu kan anggapan mentah teman. Faktanya kita mengalami kendala-kendala yang banyak dan perlu yang dipahami. Akhirnya ternyata bukan hanya soal video, bukan hanya soal konten, tapi juga harus memahami seperti kita ini masih dalam masa kuliah, masih masa dalam menggarap semester. Kita ini belum lulus gitu loh. Nah, lulusnya seorang YouTuber itu apa? YouTuber itu tidak lulus dan tidak, maksudnya kreator YouTube tanpa batas. Itu yang penting tidak berhenti berkarya itu teman. Jadi lulusnya itu tidak berhenti berkarya. Oke teman, ini saja dulu. Karena ini pembahasannya agak tinggi, jadi agak ini nanti takutnya tidak begitu manfaat, hanya orang-orang yang mengerti saja. Karena ya pemula ini banyak yang memang apalagi soal-soal beginian pajak paham, yang lain aja kagak paham apalagi tentang dalam. Oke, semoga ya bermanfaat. Manfaat atau tidak tergantung pendengar, cara menganalisa, cara mempelajarinya itu bagaimana, karena setiap kreator itu beda-beda,
Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu, rajin upload video, berinteraksi di kolom komentar. Salam sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.